మీ కూతుర్ని ఎవరికిచ్చారు? బాబు నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మీరు ఒకసారి. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sri Rastu Subamastu. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang miliarder yang bernama Krishna Mohan yang sangat marah karena melihat anak sulungnya yang bernama Siva menikah tanpa sepengetahuannya. Sementara itu Siva sengaja melakukan karena ia tahu bahwa ayahnya akan marah karena ia menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarganya. Kemudian scene selanjutnya memperlihatkan anak bungsunya yang bernama Siri yang merupakan seorang pembisnis sama seperti ayahnya yaitu Krishna Mohan. Siri pada saat itu tanpa sengaja melihat gadis cantik yang bernama Anung dan langsung membuat Siri jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, pada saat Siri akan mendekatinya, gadis itu telah pergi bersama teman-temannya. Kemudian tanpa disengaja gadis yang ia cintai itu terjatuh dari tebing es yang sedang ia daki dan tergeletak di atas mobilnya. Tanpa pikir panjang, Siri kemudian langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Siri meninggalkan Anung sendiri dan bermaksud akan menjenguknya pada keesokan harinya. Tapi sayang, pada keesokan harinya, Anung sudah tidak ada di rumah sakit itu. Anung pulang bersama teman-temannya. Tidak lupa, Anung menitipkan surat kepada perawat yang berisikan ucapan terima kasih. Siri yang terus-menerus dihantui rasa penasaran terhadap Anung menyuruh asistennya untuk mencari tahu tentang Anung. Tak perlu waktu lama asistennya mendapatkan sedikit informasi tentang Anung yang berasal dari Gibat dan sedang berkuliah di Fija. Dengan informasi itu membuat Siri bahagia karena dia bermaksud untuk mengejar cintanya itu. Kemudian scene berganti yang menjelaskan tentang Anung bahwasannya Anung merupakan seorang gadis dari keluarga yang sederhana. Ibunya telah meninggal dan ia diasuh oleh nenek dan ayahnya. Di keluarga tersebut Anung sangatlah disayang oleh ayahnya yang bernama Jagannatha. Dan setiap Anung memerlukan ataupun menginginkan sesuatu, hal itu akan ayahnya penuhi walaupun dengan meminjam uang kepada sahabat baiknya yang bernama Kontes Wararau. Setelah perjanjian itu Siri pergi ke kampus Anung dan merencanakan sesuatu bahwa ia akan berpura-pura menjadi orang biasa. Sesampainya di sana, Siri memikirkan cara bersama temannya agar Anung meliriknya dan Siri mendapatkan sebuah ide bahwa ia akan berpura-pura melawan seorang pencopet yang telah mencuri dompetnya. Kemudian, aksi perlawanan itu dihentikan oleh Anung. Menurut Anung, hal itu akan percuma karena para pencopet telah pergi jauh dan membuat Siri bahaya. Dan sesuai dengan rencananya, Siri pun langsung marah kepada Anung karena ia menghentikan dirinya untuk mengejar pencopet itu. Lalu Siri meminta Anung untuk bertanggung jawab dan mengurusnya dengan alasan kehilangan identitas. Karena itu, semua berada di dalam dompet yang dicuri tersebut. Anung pun meminta maaf kepada Siri, tapi Siri tidak menghiraukan permintaan maafnya. Anung pun kesal lalu diam-diam meninggalkan Siri sendirian, karena Siri terus-menerus mengikutinya kemanapun ia pergi. Kejadian tersebut membuat Siri kesal dan menjebak Anung dengan cara melaporkannya kepada polisi dan menyiarkannya di televisi. Karena Anung takut, ia pun mendatangi Siri yang sedang berada di kantor polisi dan membawanya bersama temannya pulang. Teman Anung pun berjanji kepada Siri bahwa ia akan membawa dompet beserta isinya kepada Siri dan sementara waktu, Siri akan bersama Anung terlebih dahulu sebelum dompetnya kembali. Scene pun berganti memperlihatkan ayah Anung yang berada di kampus untuk membayar kuliah Anung sembari memastikan bahwa Anung tidak memiliki masalah di kampus. Karena Anung merupakan harapan keluarga dan penyemangat bagi ayahnya. Setelah memastikan Anung baik-baik saja, Jagannatha memberikan hadiah kepada Anung yaitu berupa handphone yang Anung inginkan. Dan mereka pun berbincang-bincang santai. Setelah itu Anung langsung pulang dan ia dihadapkan sikap menjengkelkan dari Siri. Anung mengajukan pembuatan KTP sementara untuk Siri agar Siri pergi dan tidak lagi mengganggunya.
Akan tetapi, pembuatan KTP sementara itu tidak bisa dipercepat karena polisi tersebut bekerja sama dengan Siri dan membuat Anum merasa jengkel sebab Siri yang berlebihan. Tak lama kemudian, teman Anum yang bernama Suma itu mengetahui bahwa sebenarnya Siri tidak kehilangan dompetnya dan berniat akan memberitahukan kepada Anum. Akan tetapi Siri mencegah dan memberitahu alasan ia melakukan semua itu. Mendengar penjelasan Siri, Suma pun setuju untuk membantunya membuat ia dekat dengan Anum. Dan scene selanjutnya memperlihatkan Siri yang baru pulang ke rumahnya kemudian kedatangan disambut hangat oleh semua keluarga terutama orang tuanya. Pada saat makan malam, Siri bercerita bahwa ia sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Akan tetapi tanggapan dari kakaknya berbeda karena sebenarnya Siri sudah dijodohkan oleh ayahnya kepada seorang gadis yang bernama Ruba. Alasannya karena ayahnya ingin menikahkan anaknya dengan keluarga yang sepadan dengan keluarganya. Siri kemudian membujuk ayahnya agar membatalkan perjodohan tersebut. Tapi sayang, ayahnya tetap bersikukuh bahwa anaknya harus menikah dengan orang yang sederajat dengannya karena menurut orang yang berada di bawahnya hanya ingin harta tanpa adanya cinta. Pandangan ayahnya tersebut ditentang oleh Siri dan Siri pun menantang ayahnya bahwa ia akan mendapatkan cinta yang tulus tanpa adanya harta dan tahta. Kemudian juga tantangan itu gagal. Siri bersedia untuk menikah dengan gadis pilihannya tanpa pikir panjang. Ayah langsung menyetujui tantangan tersebut. Karena ia yakin bahwa tidak akan ada wanita yang mau dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki harta ataupun tahta. Suatu malam ayah Anum menelpon dan menanyakan hasil ujian Anum. Dan Anum memberitahu ayahnya bahwa hasilnya sangat memuaskan dan Siri berada dekat dengannya. Saat itu pun langsung pergi dan mengundang para tetangga untuk merayakan hasil ujian Anum. Saat acara berlangsung, ada perkataan tetangga yang kurang baik didengar. Dan Anum pun langsung marah serta menyuruh para tetangga pulang dan ia pun mengusir Siri pergi. Siri pun meminta maaf dan mengatakan bahwa pencapaian Anum itu sangat berarti baginya. Karena Siri menyukainya. Tanpa memperdulikan perkataan dan perasaan yang Siri katakan, Anum pun pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Anum mendapatkan kiriman kue dari ayah untuk merayakan keberhasilan dan mengatakan hal yang sama, bahwa pencapaian Anum itu hal yang sangat berarti bagi ayahnya. Setelah mendengar perkataan itu, Anum pun langsung terdiam dan merasa bersalah kepada Siri. Lalu Anum menelpon Siri dengan maksud untuk meminta maaf kepadanya, tetapi terdengar suara dering telepon di bawah kasur Anum yang tidak lain itu adalah Siri. Anum pun tersenyum melihat tingkah Siri. Anum merasa kagum kepada Siri karena walaupun ia memarahi dan mengusirnya, ia selalu ada dan bahkan Siri membantu Anum untuk membereskan ruangan yang tadi digunakan untuk merayakan keberhasilan Anum. Agar mengurangi rasa bersalahnya, Anum kemudian mencarikan pekerjaan untuk Siri karena Anum tidak mau Siri menjadi orang pengangguran. Dan Anum pun membelikan Siri sebuah sepeda untuk Siri pergi bekerja. Tanpa merasa keberatan, Siri menerima semuanya dengan sangat baik dan semakin hari mereka pun semakin dekat. Maka tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian Siri membelikan Anum sebuah pakaian dari uang hasil kerjanya. Dan lagi-lagi Anum merasa kagum dan terharu atas perjuangan Siri terhadapnya. Dan ia pun berniat untuk membalas cintanya dengan mengajak Siri bertemu besok di suatu taman. Pada keesokan harinya, ayah Anum menemuinya di kampus bersama sahabatnya dan bertujuan untuk memberitahukan bahwa sahabatnya tersebut akan menjodohkan Anum dengan anaknya yang bernama Arul. Mendengar itu, Jagarat menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Akan tetapi Anum merasa tidak karuan karena saat itu Anum jatuh cinta kepada Siri. Ia pun terdiam, tidak mengucapkan satu kata pun dan ternyata Arul sudah jatuh cinta kepada Anum dari dulu. Dan Arul sangat bahagia saat ia mengetahui bahwa ia akan segera menikah dengan Anum. Setelah perbincangan itu, Anum pun langsung pergi menemui Siri yang sudah menunggunya dan pada saat itu, Anum mengatakan kepada Siri bahwa ia tidak menyukai dan menyuruh Siri untuk pergi meninggalkannya. Itu semua dengan terpaksa dilakukan Anum agar Siri membencinya dan meninggalkannya, karena Anum bingung harus mengatakan apa lagi dan tidak mau Siri merasa sakit hati. Siri yang mendengar perkataan Anum tentu saja menanyakan alasannya. Akan tetapi Anum langsung pergi meninggalkannya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa perlu jawaban dari Anum, Siri pun mendapatkan jawaban atas rasa penasaran yaitu saat Siri mencoba memeluk Anum, namun Anum mendorongnya dan hampir saja Siri tertabrak mobil.
Dan mobil tersebut tak lain adalah milik Arul, calon tunangan Anung. Arul langsung keluar dan mendekati Anung. Dari kejadian tersebut, Arul mengetahui bahwa Anung sengaja menolaknya karena ia telah menerima lamaran pria lain. Siri pun memperkenalkan diri sebagai sahabat Anung kepada Arul agar Anung tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kegigihan Siri untuk mendapatkan Anung terus diperlihatkan dengan cara mendatangi keluarga Anung dan berpura-pura sebagai sahabat Anung dan bertujuan untuk membantu acara pernikahan Anung. Kedatangan Siri membuat Anung kaget dan Siri pun selalu menggoda Anung dan membuat Anung jengkel. Tapi bagaimanapun Sirilah yang ada di hati Anung. Keesokan harinya, Jagarath meminta Siri untuk menemaninya menyewa sebuah wedding organizer. Akan tetapi pihak tersebut menolaknya karena uangnya sedikit dan membuat Jagarath sedih karena ia menginginkan pesta yang mewah untuk anak kesayangannya. Tanpa sepengetahuan Jagarath, Siri pun mengirimkan uang sejumlah besar kepada pihak wedding organizer tersebut dan membuat pihak tersebut menawarkan gratis dengan alasan hari jadi perusahaannya yang ke-100. Mendengar itu, Jagarath sangat senang dan menerimanya. Kemudian Jagarath mengajak Siri untuk menggadaikan sertifikat rumah miliknya untuk membelikan Anung sebuah perhiasan agar Anung merasa bahagia karena Anung merupakan anak satu-satunya. Jagarath berharap yang terbaik untuk Anung. Tepat pada saat Anung dan Arul melakukan sesi foto bersama, keduanya sangat kaku dan Siri dengan sengaja mengejek Anung hingga Anung marah dan ia mengajak Arul berfoto mesra. Hingga tanpa Anung sadari, Siri terdiam dan merasa sakit hati melihatnya. Scene kemudian berganti pada acara sanggit, berarti pertemuan antara kedua keluarga. Pada acara itu Arul mengatakan cinta kepada Anung, akan tetapi Anung malah mengungkapkan cinta kepada ayahnya bukan kepada Arul. Dengan jawaban Anung, Siri pun merasa bahagia dan ia pun memprovokasi Arul bahwa sebenarnya Anung tidak mencintainya. Arul langsung marah pada saat mendengar jawaban Anung. Jagarath meminta maaf kepada Arul atas kesalahan Anung dan bahkan Jagarath memohon kepadanya. Mendengar permohonan Jagarath, Arul pun memaafkan dan ia juga meminta maaf. Melihat semuanya membaik, Siri memprovokasi lagi dan Anung yang sudah muak dan tidak mau membuat ayahnya malu, ia pun langsung marah kepada Siri dan dengan sengaja Anung mengatakan cinta kepada Arul di hadapan Siri. Mendengar itu, semua Siri langsung terdiam dan bahkan ini bukan pertama kalinya merasakan sakit hati atas sikap Anung. Tanpa sepengetahuannya, Siri ibunya datang menemuinya untuk merayakan ulang tahun anaknya tersebut. Siri merasa sedih karena ia pun sendiri tidak mengingat ulang tahunnya sendiri, karena terlalu sibuk mengejar cinta yang membuatnya menderita. Tetapi tidak berhenti begitu saja, bahkan ibunya ingin membantu Siri, namun Siri menolak dan meminta ibunya untuk pulang. Keesokan harinya Siri mendatangi keluarga Anung dan memberikan setumpuk uang dengan beralasan bahwa uang tersebut titipan dari orang yang Jagarath jadikan penggadaian rumahnya. Kemudian tanpa diduga, ibu Siri datang dan ikut menjalankan drama yang Siri lakukan. Ibunya tersebut berperan sebagai pegawai wedding organizer yang akan mengurus semuanya hingga selesai. Siri yang melihatnya pun kaget, tapi ibunya menenangkannya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu ibunya tersebut melihat Anung, dan ia kagum akan kecantikan Anung, dan ia yakin bahwa Anung adalah anak yang baik. Setelah itu Anung didandani dengan sangat cantik untuk melakukan sebuah acara sebelum hari H. Pada acara tersebut, Siri lagi-lagi memulai keributan. Ia marah-marah karena ada seorang yang bernama Prasan menanyakan mas kawin. Lalu Jagarath menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa mas kawin pernikahan tersebut adalah rumah miliknya ini. Dengan ucapan bahagia, Prasan memberikan selamat kepada Konteswara dan memberitahunya bahwa mas kawin pernikahannya adalah rumah milik Jagarath tersebut. Saat mendengar ucapan tersebut, Konteswara sangat marah dan ia merasa bahwa hal tersebut membuatnya merasa malu. Dengan marah, Konteswara menemui Jagarath dan bertanya kebenaran ucapan Prasan kepadanya. Jagarath terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu Konteswara memaksa Prasan untuk memberitahunya siapa yang mengatakan hal tersebut. Dan dengan ketakutan Prasan perlahan menunjuk ke arah Jagarath. Namun Siri langsung berdiri di depan Jagarath dan ia mengatakan bahwa itu semua ucapannya. Konteswara pun marah dan langsung menamparnya. Ibunya yang melihat kejadian tersebut ingin membantu, namun Siri memberi isyarat kepada ibunya untuk tetap diam. Dengan marah, Arul langsung mengusir Siri, dan Siri tidak diperkenankan hadir di acara tersebut. Dengan berat hati, Siri pergi dan mencoba mengikhlaskan Anung karena mungkin itu bukan takdirnya. Saat kepergian Siri, Anung merasa bersalah sekaligus terharu atas perjuangan Siri. Pada saat ibu Siri akan pergi, Anung mencegahnya dan ia meminta maaf kepadanya karena ia tidak berdaya untuk mengatakan rasa sayangnya kepada Siri.
Dan itu semua terjadi dengan tiba-tiba dan terpaksa. Itu semua Anung katakan karena Anung merasa dan tahu bahwa ialah ibu dari Siri. Siri langsung pulang bersama ibunya ke rumah dan mengatakan pada ayahnya bahwa ia bersedia menikah dengan wanita yang dipilihnya tersebut. Mendengar berita itu, Ruba senang, namun Siri masih saja dihantui rasa cinta kepada Anung dan enggan menemui Ruba. Ayahnya yang mengetahui bahwa Siri enggan menemui Ruba sangat marah terhadapnya, mengatakan bahwa ia telah gagal dan mengingkari perjanjian mereka. Namun Siri terus meyakinkan ayahnya bahwa ia berhasil membuat Anung jatuh cinta kepadanya tanpa melihat harta ataupun tahta yang dimilikinya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia diterima baik olehnya, keluarga Anung. Scene kemudian berganti pada suatu malam di saat sebelum Siri pergi. Jagannath mengatakan kepada Siri bahwa ia tahu semua tentang hal yang dilakukan Siri untuk membantunya. Dan tidak lupa, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Siri, dan ayah Anung juga mengatakan kepada Siri bahwa ia rela membatalkan pernikahan Anung. Juga Siri dapat menjamin Anung diterima baik oleh keluarga Siri karena ayahnya Anung benar-benar menjaga anaknya tersebut. Dan tidak mau juga anaknya itu diperlakukan atau tidak diterima dengan baik di rumah mertuanya nanti. Mendengar itu, Siri langsung terdiam karena ia tidak bisa menjamin Anung akan diterima dengan baik di keluarganya. Karena mengingat derajat mereka sangatlah berbeda. Scene selanjutnya berganti dan Siri memberitahu ayahnya tentang semua ucapan yang ayah Anung sampaikan kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau jika nanti Anung diperlakukan sama seperti kakak iparnya yang tidak diperbolehkan untuk diam di rumah ayah tersebut. Hanya karena kakak iparnya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sekali lagi Siri menegaskan bahwa ia tidak kalah tapi hanya mengalah agar Anung tidak diperlakukan buruk oleh ayahnya. Mendengar ucapan Siri, ayahnya pun sadar bahwa selama ini ia salah dan ia memberi izin kepada Siri untuk menikah dengan gadis yang ia cintai. Untuk meminta maaf kepada anaknya, Mohan langsung mendatangi pernikahan Anung yang akan berlangsung pada saat itu. Kedatangan Mohan membuat Konteswara kaget dan menyambut dengan penuh hormat karena keluarga Mohan sangat tersohor di India. Dan dengan nada yang sopan, Mohan berbicara kepada Jagannath bahwa maksud ia datang adalah karena anak bungsunya Siri mencintai Anung, dan dengan tegas Jagannath menolak. Namun Konteswara mencairkan suasana tersebut dan Konteswara langsung bertanya kepada Anung tentang perasaan yang sebenarnya. Lalu Anung menganggukkan kepala, dan itu berarti bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Siri. Melihat jawaban Anung pun langsung membatalkan pernikahan anaknya saat itu juga. Karena ia tidak mau anaknya menikah dengan gadis yang tidak mencintainya. Ia juga percaya bahwa Anung akan lebih bahagia juga bersama Siri. Karena pernikahan mereka berlandaskan cinta, bukan karena terpaksa. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.